Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran dari matematika kelas 9. Nah, hari ini kita sudah masuk materi selanjutnya ya, materi fungsi kuadrat bagian kedua. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Ya, seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, ada sedikit suatu kalimat yang mungkin agar bisa memberikan motivasi kita dalam belajar, dalam bersikap, dan seterusnya. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda kalau kamu melakukan usaha yang sama. Ya, dalam hal ini mungkin terkait pembelajaran, terkait mengerjakan tugas-tugas. Jika kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda ataupun hasil yang terbaik menurut kita, tetapi kita melakukan usaha yang biasa-biasa aja, usaha yang kebanyakan orang juga melakukan, gitu. Jadi kita harus mengharapkan hasil yang berbeda dan kita juga harus melakukan usaha yang lebih lagi, usaha yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, tetap terapkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tugas, dan juga tetap terapkan kejujuran dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, dalam mengumpulkan tugas, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait sifat-sifat fungsi kuadrat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari bentuk umum dari fungsi kuadrat, ya. Jadi nanti di sini dari fungsi kuadrat itu kita akan bisa menggambarkan kurva, ya. Jadi bentuk kurva dari fungsi kuadrat dengan persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, C-nya adalah suatu bilangan real, serta A tidak sama dengan 0. Memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kurva parabola terbuka ke atas jika A lebih besar dari 0 atau bernilai positif, sehingga kurva tersebut memiliki nilai minimum. Di sini nilai A-nya lebih besar dari 0, artinya bernilai positif. Kalau kita ingat-ingat aura positif itu berarti kita tersenyum. Nah, ini kurvanya. Untuk mempermudah kita ya, untuk mengingat. Jadi aura positif itu kurvanya tersenyum. Ya. Nah, di sini nanti memiliki nilai minimum. Nilai minimum itu adalah nilai terendah dari suatu fungsi kuadrat. Nah, nanti nilai minimumnya ada di sini. Ya, nanti di sini ada suatu nilai minimumnya. Ya, gitu. Nah, yang kedua adalah kurva parabola terbuka ke bawah. Ya, jika A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, kurva ini memiliki nilai maksimum. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingat, di sini A kurang dari 0. A kurang dari 0 itu bernilai negatif. Aura negatif itu kita cemberut ya. Nah, di sini berarti kurvanya terbuka ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, di sini memiliki nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya nanti berada di sini. Ya, nilai maksimumnya nanti berada di sini. Nah, yuk kita berlatih agar bisa memperdalam terkait sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Oke, di sini ada contoh. Tentukan jenis kurva, apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah untuk fungsi kuadrat berikut. Ya, kata kuncinya adalah pada nilai A-nya. Ya, oke. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 2. Nilai A-nya positif, ya kan? Nilai A positif berarti terbuka ke atas atau ke bawah. Karena auranya positif berarti terbuka ke atas. Oke. Jadi di sini nanti terbuka ke atas.
Berarti gambarnya nanti seperti ini. Gitu. Kemudian yang B. Fx sama dengan 5 min x kuadrat. Nah, nilai A-nya? Iya, nilai A-nya di sini adalah negatif. Berarti aura negatif itu terbuka ke bawah. Oke, tepat sekali. Terbuka ke bawah. Berarti gambarnya seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 5. Nah, nilai A-nya, iya, nilai A-nya positif. Berarti terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Selanjutnya, fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, nilai A-nya? Nah, nilai A-nya adalah negatif. Berarti kalau nilai A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Tepat sekali. Gambarnya nanti seperti ini. Oke, mudah bukan? Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya adalah sumbu simetri fungsi kuadrat. Oke, perhatikan di sini ada suatu garis bilangan, ya. Di sini ada 1 dan di sini ada 5. Kira-kira di titik yang tengah ini, nilai tengahnya berapa ya? Antara 1 dan 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengahnya berapa dari bilangan antara 1 dan 5? Oke, tepat sekali. Nilai tengahnya itu adalah 3. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada garis bilangan lagi. Nilainya di sini ada 3 di titik yang kiri, kemudian di titik yang paling kanan ada 7. Nah, nilai tengahnya berapa nih antara 3 dan 7? Hitung 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai tengah antara 3 dan 7 adalah 5. Ya kan? Oke, coba kita bisa simpulkan nggak nih? Dari di sini ada 1, 3, 5. Untuk mencari nilai tengahnya di sini, kira-kira gimana sih caranya? Ya, kalau kita cek bisa ya, 1 ditambah 5 bagi 2. 1 tambah 5, 6, bagi 2, 3. Oke, yang sini, 3 ditambah 7 bagi 2. 3 tambah 7, 10, bagi 2, 5. Gitu ya, caranya untuk mencari nilai tengah antara 3 dan 7, atau nilai tengah antara 1 dan 5. Oke, selanjutnya, perhatikan kurva parabola berikut. Nah, di sini sudah dalam bentuk kurva parabola, dia terbuka ke atas, ya. Di sini ada titik 2, dan di sini ada titik 8. Ya, di sini ada titik 2 dan ada titik 8. Nah, di tengah-tengahnya, di sini kita garis merah putus-putus. Itu kalau kita lihat kan simetris ya. Nah, di sini adalah sebagai sumbu simetrinya. Gitu. Nah, untuk mencari titik di sini, caranya sama seperti yang tadi sudah kita hitung di samping ini, ya. Di sini nilainya 2, di sini 8. Nah, nilai tengah antara 2 dan 8 bagaimana? Caranya sama seperti tadi. 2 ditambah 8 dibagi 2. 10, ya kan? 2 tambah 8, 10, bagi 2, berarti 5. Nah, di sini 5-nya. Nah, artinya titik di sini kalau kita ingat lagi terkait koordinat kartesius, titik yang berada di 5 ini berarti titik koordinatnya adalah 5,0. Ya. Artinya 5-nya sebagai x-nya kan di sini. Sehingga untuk menuliskan sumbu simetrinya itu kita tuliskan cukup x sama dengan 5. Kenapa X sama dengan 5? Oke, tadi kita ingat ya, X sama dengan 5 ini didapat dari mana? X sama dengan 5 itu didapat dari 2 ditambah 8 dibagi 2, ya kan? Berarti 2 tambah 8, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, inilah yang kita dapat, ya.
Sehingga sumbu simetri yang kita peroleh adalah X sama dengan 5. Oke, selanjutnya di sini ada kurva parabola lagi, ya. Di sini ada titik X1 dan di sini ada titik X2. Nah, di tengah-tengah ada titik dan di sini ada garis putus-putus merah yang merupakan sumbu simetrinya. Ya, karena gambar ini dia simetris ya. Nah, untuk mencari titik yang berada di tengah ini antara X1 dan X2, berarti caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Ya, untuk mencari di sini berarti dia misalkan X ya. Untuk mencari X-nya berarti kita mencari menggunakan X1 ditambah dengan X2 dibagi 2. Gitu ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan untuk menentukan sumbu simetri itu menggunakan persamaan XP sama dengan X1 tambah X2 per 2. Di mana X1 tambah X2 kita sudah pelajari sebelumnya bisa diganti dengan min B per A. Ya kan? Artinya, X1 plus X2 bagi 2 itu sama dengan min B per A bagi 2. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi min B per 2A. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan inilah persamaan sumbu simetrinya. Sehingga bisa kita simpulkan persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan min B per 2A. Ya, untuk lebih jelasnya coba kita berlatih di slide selanjutnya. Yuk kita berlatih, jangan lupa tanggung jawab atas diri kalian sendiri. Oke. Di sini ada soal terkait tentukan sumbu simetri untuk fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 17. Nah, bagaimana persamaan sumbu simetrinya? Ya, kita ingat, kalau misalkan hanya menentukan sumbu simetri, tidak usah kita gambar kurva parabolanya. Cukup kita tuliskan bahwa tadi sumbu simetri itu adalah persamaannya XP sama dengan min B per 2A. Ya kan? Nah, di mana kita kan sudah bisa menentukan A, B, dan C-nya ya. Nah, di sini dari X kuadrat min 2X plus 17, B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Oke, berarti di sini min, B-nya adalah min 2 per 2-nya ada dikali A. A-nya berapa nih? A-nya adalah 1. Oke, selesaikan. Min 2 berarti 2 per 2 kali 1 berarti 2. Hasilnya adalah 1. Itu ya. Itu untuk sumbu simetri dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 17. Jelas? Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah fx sama dengan 5 min 6x min 3x kuadrat. Nah, berapa persamaan sumbu simetrinya? Kita sama pakai seperti yang di poin A. Mencari XP, ya kan? Atau persamaan sumbu simetrinya menggunakan min B per 2A. Ya, kita ke kanan deh. Nah, min B. B-nya berapa nih? Ya, B itu adalah bilangan yang melekat pada variabel X. Variabel X-nya di sini. Nah, berapa bilangannya? 6, tapi di sini tandanya negatif. Berarti kita ikutkan juga negatifnya. Nah, di sini min B, minnya juga tetap, B-nya min 6 ya. Sesuaikan dengan tandanya. Terus dibagi 2 dikali A. A itu adalah bilangan yang melekat dengan variabel X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 di sini. Nah, bilangannya 3, tapi dia ada tanda negatif. Berarti A-nya adalah min 3. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Min 6 berarti positif 6, tulis saja 6. Dibagi 2 kali min 3 berarti min 6. Berapa hasil 6 bagi min 6? Oke, hasilnya adalah 1. Nah, inilah jawabannya. Ya, inilah hasil atau inilah suatu persamaan sumbu simetri dari fx sama dengan 5 min 6x min 3x kuadrat. Oke, jelas sampai sini? Oke, alhamdulillah. Oke, kita sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini ilmunya bermanfaat, berkah, dan juga bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Ya,
Untuk selanjutnya ada tugas di Google Classroom, bisa dicek masing-masing ya di GC-nya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.